Ini saya akan menjelaskan tentang langkah kerja membuat web design ya. Dalam hal ini kita kasih nama contoh satu, yaitu langkah awal kita tentukan algoritma ya. Gunakan algoritma. Setelah gunakan algoritma, kita baru coding HTML ya. Setelah coding HTML, maka kita lihat layoutnya seperti itu. Nah, untuk membuat algoritma di dalam menyelesaikan program contoh satu ini, bagaimana langkahnya? Langkahnya adalah algoritma narasi saja yang paling sederhana ya. Yang paling sederhana algoritma narasi. Yang pertama-tama kita tentukan dulu, kita buka ya. Apa yang kita buka? Notepad Sublime atau Notepad plus plus ya, dengan new file. Setelah new file, kita kemudian lakukan penyimpanan ya. Lakukan penyimpanan. Bagaimana cara menyimpan nanti akan dijelaskan pada langkah kerja yang sesungguhnya, step by stepnya ya. Nah, setelah itu kenapa Bu kok disimpan, orang belum ditulis apa-apa kok gitu kan. Kalau kita menyimpannya di akhir, takutnya ada gangguan, ada trouble, listrik mati, atau kita tinggal sebentar, ternyata file kita hilang atau file kita rusak, maka akan terjadi kefatalan ya gitu istilahnya, dibanding kalau kita sudah memastikan dulu, sudah menyimpan, kemudian tinggal memastikan penyimpanan, klik icon save saja, itu beda hasilnya ya kan, dan beda keamanannya. Setelah program disimpan, baru ditulis dan dipastikan lagi penyimpanannya. Setelah itu kita running ya. Nah, dalam kasus ini cara merunning program HTML ini adalah dengan cara kita masuk ke dalam aplikasi browser. Ke dalam aplikasi browser kita buka lagi ya aplikasi, kita buka lagi nama filenya yang kita buka dengan klik kanan tombol mouse. Biasanya gunakan apa? Kalau Google, kalau Mozilla, kalau Netscape gitu kita gunakannya ya kan. Tapi pastikan browser itu sudah terinstall di komputer kalian. Jangan Mozillanya belum diinstal ya, nggak ada, pastinya nggak akan gunakan apa nggak ada kalau programnya belum terinstall gitu ya, seperti itu. Nah, setelah di running, kita analisa apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan atau ada yang salah di dalam pengkodingan. Itu yang adalah algoritma ya, itu yang disebut algoritma. Nah, kemudian dari algoritma tersebut baru kita coding ya. Dari algoritma tersebut baru kita coding. Nah, di dalam coding ini seperti ini ya. Nanti detailnya akan dijelaskan di materi yang berikutnya ya. Ini short time-nya, ini short time-nya, algoritmanya seperti ini ya. Codingannya seperti ini cepetan, gaya cepatnya gitu. Nanti detailnya akan dijelaskan pada video yang berikutnya. Seperti itu ya. Oke. Hentikan. Akan menjelaskan tentang bagaimana caranya dari awal ya. Dari awal itu kita membuat membuat codingan ya. Dari awal kita membuat codingan, yaitu yang pertama adalah membuka file baru, yaitu file new ya. Nah, ini kondisi awal ya, file barunya seperti ini tampilannya. Yang kedua adalah kita menyimpan file save ya, menyimpan. Nah, ketika kita menyimpan ini, pastikan tempat penyimpanannya. Nah, jangan di dokumen,
tetapi di minimal di D ya, di D di sini misalnya ya, di sini. Kemudian di sini kita hapus, kita kasih misalnya pada ini kan contoh 1 titik HTML. Nah, kasih nama extension HTML. Ini nama file, terus tempat penyimpanannya. Seperti itu. Setelah itu kita save. Itu kita menyimpan ya. Ketika kita menyimpan, setelah kita menyimpan baru kita membuat codingannya. Nah, setelah kita membuat codingannya, kita awali dengan membuat ini dokumen tipe file ya. Dokumen tipe file yaitu dimana tulisannya seperti ini, tanda seru dok tipe HTML. Tutup seperti ini. Kemudian kita mulai dengan tag HTML ya. Tag HTML. Kemudian kita tutup dengan seperti ini, garis miring HTML. Nah, setelah itu kita masuk ke tab head ya. Tab head yaitu kepala. Kita masuk, dia adanya di dalam HTML. Tapi rada menjorok ke dalam ya. Head. Nah, seperti ini. Kemudian kita mau mengetikkan title ya. Title itu apa? Title itu adalah nama file, arsip. Kalau kita kearsipan di ujungnya itu ada yang namanya nama file. Yang seperti yang pada contoh yang lalu itu adalah front end ya. Kita mau kasih contoh dalam bentuk tulisannya, titlenya yaitu front end. Nah, T-nya 1 ya. Sekali aja kita salah mengetikkan, maka beda hasilnya berbeda, layoutnya akan berbeda. Nah, seperti ini kita ketik front end. Kita tutup lagi dengan seperti ini. Kemudian kita tutup lagi dengan title. Titlenya seperti ini, T-nya 1 ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita mau ketik lagi, dia jajarannya head ya, body. Dia sejajar sama head ya. Body. Kemudian kita kasih seperti pada contoh yang lalu, yaitu kita kasih web design ya. Web design. Kita kasih web design seperti ini. Kita tutup lagi. Ini seperti ini. Kita tutup lagi seperti ini. Seperti ini body. Ini double, sorry. Ini double. Oke, kita tutup lagi. Nah, seperti ini ya. Ini sejajar ya, HTML sejajar. Nah, yang ini kepala, headnya belum ada tutupannya ya, berarti di sini dia sejajar lagi tutupannya, head. Nah, tutupannya seperti ini, dia sejajar sama ini, sejajar. Title itu ada di dalam head ya, dalam head, kepala. Nah, ini body. Nah, ini tutupannya. Modelnya boleh seperti ini, boleh juga ke bawah. Seperti ini boleh, tapi harus sejajar. Seperti ini boleh. Ke samping boleh gitu, tapi harus sejajar ya, untuk memudahkan
struktur di dalam pengkodingan. Nah, seperti ini. Setelah itu kita simpan, nggak usah ribet lagi ya, kita simpan. Nah, setelah ini kita ngapain? Setelah ini kita buka browsernya, buka ininya dulu, buka filenya. Kita tadi naruhnya di mana? Kita naruhnya di D, kita cari di sini contoh 1 seperti itu. Nah, contoh 1 ini ya, kita ulang lagi. Contoh 1. Nah, kita klik sini, kita buka open with Google Chrome. Nah, seperti ini tampilannya. Terus front end-nya mana? Ini. Ini front end-nya ya. Ini front end-nya yang disebut dengan title ya. Title ini front end, sedangkan ini body ya. Ini body yang ada di dalam bagian body, tubuh ya, tubuh. Kita mau ngetik apa di sini itu di body. Kalau tadi itu adalah title ya, seperti itu ya guys ya. Nah, oke. Sampai di sini kita cut dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi penjelasannya. Setelah itu kita menganalisa apa perbaikan apa yang akan kita lakukan dengan tampilan seperti ini, apalagi yang mau kita benahi setiap habis kita membuat codingan atau program layoutnya ya. Jadi ada 2 tadi, ada source-nya dimana kita mengetik kode-kodenya, ada tampilannya. Ada 2 aplikasi yang kita butuhkan seperti itu.